Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Ito Yuhiko mengangguk, mengambil cangkirnya, dan berkata dengan serius, "Oke Tuan Tamarenza, aku akan minum sekarang." Setelah itu, minum semua air putih yang ada di cangkir. Watanabe Shinbe memandang Ito Yuhiko dengan ragu-ragu, lalu ke gelas air di depannya, ragu-ragu lagi, dan memutuskan untuk mengangkat gelas dan meminumnya dengan kepala menghadap ke atas. Setelah beberapa detik, keduanya merasakan suatu kehangatan yang berbeda tiba-tiba mengalir ke dalam tubuh mereka, dan jenis arus hangat yang belum pernah mereka rasakan mengalir dari perut mereka ke seluruh tubuh mereka. Pada saat ini, mereka berdua sama-sama tercengang. Saling memandang, mereka bisa dengan mudah melihat keterkejutan yang dalam di mata satu sama lain. Saat keduanya kaget, Tama melihat ke arah Watanabe Shinbe dengan senyuman di wajahnya, dan berkata dengan sedikit senyuman, "Ayo Tuan Watanabe Shinbe, ulurkan tanganmu, dan aku akan memberi sedikit aura pada detak jantungmu." Watanabe Shinbe merasakan tubuhnya diisi oleh kehangatan yang perlahan menjalar di tubuhnya. Dia tenggelam di dalamnya. Mendengar kata-kata Tama, dia buru-buru mengangguk dan berkata, "Oh, ini Tuan Tama." Setelah itu, dia segera mengulurkan tangannya. Tama lalu meletakkan jarinya di meridian Watanabe Shinbe, dan sentuhan aura yang diberikan Tama tiba-tiba menembus meridian Watanabe Shinbe. Beberapa aura ini sudah dapat menjamin bahwa dia dapat terus menghasilkan esensi di masa depan, dan kemudian memungkinkannya untuk meremajakan kekuatan vitalitas laki-lakinya. Watanabe Shinbe tidak bisa berhenti memikirkan istri tercintanya dalam benaknya saat ini. Memikirkan dua adegan lembut itu, dia merasakan sedikit perubahan di tubuhnya. Sedikit perubahan ini segera berkembang menjadi dorongan yang kuat, yang membuatnya sangat gembira. Ini, apakah efektif secepat ini? Watanabe Shinbe saat ini gemetar karena kegirangan. Untuk memastikan bahwa dorongan itu tidak cepat berlalu, dia ragu-ragu selama sekitar 2 menit, tidak bergerak, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan semua perhatiannya, merasakan dorongannya. Dalam 2 menit ini, bukannya menghilang, impulsnya semakin kuat. Pada saat ini, saking bahagianya Watanabe Shinbe sampai meneteskan air matanya. Dia berseru dari lubuk hatinya, "Aku telah menantikannya selama bertahun-tahun, dan aku telah mendapatkannya kembali hari ini. Ini seperti mimpi dan hari ini akhirnya benar-benar terwujud." Pada saat ini, dia melihat ke arah Tama dan menangis. "Tama. Tuan Tama, kamu adalah dewa yang ada di hidupku." Tama tersenyum ringan dan bertanya, "Tuan Watanabe Shinbe, aku meminta 10% saham untuk Nona Linda. Apakah itu terlalu banyak untuk pengobatan ini?" Watanabe Shinbe berdiri dan berkata, "Tidak, itu tidak terlalu banyak." "Tidak terlalu banyak, kamu adalah penolongku, tuanku." Di sampingnya, Ito Yuhiko melihat celana Watanabe Shinbe yang mulai mengembang, lalu buru-buru melambai padanya, "Oh, duduklah. Apa kamu tidak malu?" Watanabe menunduk, malu dan bersemangat pada saat bersamaan. "Kakak Ito, ini adalah simbol kekuatan laki-laki. Kau tidak tahu, sudah berapa lama aku merindukan kekuatan ini lagi." Ito Yuhiko tiba-tiba tertegun. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti kegembiraan Watanabe Shinbe. Pada saat ini, dia memikirkan kakinya.
Meskipun dia sudah merasa ikhlas akan kehilangan kakinya, tapi di dalam lubuk hatinya, dia masih merasa ingin mendapatkan kembali kedua kakinya. Jika suatu hari, aku bisa menumbuhkan kaki dan mendapatkan kembali keadaanku sebagai orang yang sehat, maka aku takut aku akan 10 kali atau bahkan 100 kali lebih bersemangat daripada Watanabe Shinbe. Dia mengucapkan kata-kata ini di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas dalam hatinya lagi. Dalam hidupku, aku takut bahwa aku tidak akan punya kaki. Di masa depan aku tidak tahu bahwa aku akan menghadapi puluhan tahun dengan kondisi cacat seperti ini. Saat ini, aku jadi iri pada Watanabe Shinbe. Dia juga mengalami beberapa tahun dengan kelumpuhan vitalitas laki-laki. Tapi dia bisa disembuhkan oleh Tuan Tama. Lalu, bagaimana denganku? Di dunia ini, aku belum pernah mendengar ada anggota tubuh yang putus kemudian bisa tumbuh. Setelah menghela nafas beberapa saat, dia akhirnya menyadari bahwa sebenarnya Tama bukanlah orang yang tamak. Tama menebus kehidupan Watanabe Shinbe yang tidak sempurna, hanya menerima 2 atau 3 miliar sahamnya. Bagi orang awam, 2 atau 3 miliar memang harga setinggi langit, tapi bagi Watanabe itu hanya 1% atau 2% dari seluruh asetnya. Bahkan setiap orang yang kehilangan kecakapan laki-laki menghabiskan 1% atau 2% dari total asetnya untuk mendapatkan kembali kemampuan yang didambakan. Aku percaya bahwa tidak ada orang di dunia yang akan menolak. Watanabe Shinbe juga sangat senang saat ini, dan berkata, "Tuan, bisakah aku tahu berapa lama aku bisa mempertahankan kemampuan ini?" Tama tersenyum tipis, "Itu pasti cukup untuk bertahan selama 20 tahun. Pada saat itu, kamu hampir berusia 70 tahun, dan kamu dapat dianggap tua dan sehat. Jika kamu menjaga dirimu dengan benar, mungkin bukan tidak mungkin untuk mempertahankannya hingga usia 70-an. Wajah Watanabe Shinbe memerah karena kegembiraan, tinjunya mengepal, dan suaranya sedikit gemetar dan berkata, 20 tahun? Ini, aku bahkan tidak berani memimpikannya ini. Hebat, benar-benar hebat." Ito Yuhiko di samping berkata, "Shinbe, karena Tuan Tama telah membantumu memperbaiki kekuranganmu, biarkan Nanako membawa kembali Nona Linda. Kamu bisa menandatangani kontraknya dulu?" "Ya, ya." Watanabe Shinbe berkata tanpa ragu-ragu, "Biarkan mereka masuk, aku harus menandatanganinya." Ito Yuhiko mengangguk, mengeluarkan ponselnya, memanggil Nanako, dan berkata, "Nanako, kamu dan Nona Linda segeralah kembali. Kita harus makan malam." "Oke, ayah." Tak lama kemudian, Nanako kembali bersama Linda. Saat ini, Linda masih menggendong anjing yang kecil di pelukannya. Anak anjing itu mengamplok di pelukannya saat ini, tampak sangat dekat dengannya. Nanako itu tersenyum dan berkata, "Anjing kecil ini dan Kak Linda sangat menyukai satu sama lain, dan telah terikat satu sama lain, jadi Kak Linda ingin membawanya kembali ke Jakatia." Linda lalu membelai anjing kecil di pelukannya dengan penuh kasih dan berkata kepada Tama, "Tuan, Mim adalah anjing betina kecil, dia sepertinya sangat menyukaiku, dan aku sangat menyukainya, jadi aku ingin membawanya kembali ke Indonesia. Apakah itu boleh?" Tama tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, kita hanya berdua di kapal pesiar. Tapi yang kukhawatirkan dia akan ditangkap, karena kita pergi sebagai penyelundup." Ito Yuhiko lalu mengangguk lagi, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, kapal yang aku siapkan untuk kalian memang sangat besar, dan lusinan orang akan cukup untuk naik. Untuk anjing kecil itu, pasti akan aman." Linda sangat gembira, dan tersenyum lembut, "Kalau begitu aku akan membawa Mim kembali." Nanako itu buru-buru berkata, "Kak Linda, aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan makanan anjing untukmu. Di malam hari nanti, saat kamu dan Tuan Tama naik kapal, dia bisa langsung diangkut." Linda lalu mengangguk dan berterima kasih, "Terima kasih banyak, Nanako."
Nanako Yuhiko berkedip dan tersenyum. Kak Linda, jangan terlalu sopan. Linda kemudian berkata, Mim pergi bersamaku, apakah kamu akan sedih? Nanako diam-diam menatap wajah Tama, dan berkata sambil tersenyum, jika aku ingin melihatnya, aku akan datang ke Jakarta, dan aku juga bisa bertemu dengan kakak perempuanku dan Tuan Tama. Faktanya, Tamalah yang paling ingin dilihat Nanako. Namun, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Tama adalah pria yang sudah menikah, dan dia tidak punya alasan untuk terbang dari Jepang ke Indonesia. Oleh karena itu, ketika Linda membawa anak anjing itu ke Jakarta, dia setidaknya bisa punya alasan untuk melihat Tama di Jakarta. Meski retorika ini kurang lebih sepele, setidaknya bisa dianggap tidak pantas. Linda juga menyadarinya saat ini, dan dia tidak bisa menahan nafas. Nanako, gadis kecil yang lembut, benar-benar ditangkap oleh Tama. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Tama akan membalas cinta dari bunga persik ini di masa depan. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.